Yang kedua, pendapat seorang sahabat, misalnya ada yang dia nggak diketahui ya, adanya perselisihan dari sahabat yang lain, itu adalah hujah. Jadi setiap para sahabat itu melengkapi satu sama lain dalam masalah tafsir, dan itu adalah hujah walaupun terkadang berbeda-beda. Kata Ibnu Qayyim, apabila pendapat seseorang, yakni dari sahabat, tidak diselisihi oleh sahabat yang lain, maka tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, pendapat tersebut terkenal di kalangan sahabat ya. Yang dua, tidak terkenal. Yang terkenal, maka mayoritas fuqaha atau ahli fikih menyatakan itu adalah ijma, ya, ijma sahabat dan hujjah ya. Dan sebagian fuqaha dia adalah hujjah ya gitu, bukan hanya kesepakatan ya atau ijma. Nah, ada sebuah contoh nih, di antaranya juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, pendapat para sahabat yang berbeda-beda, maka kami pegang yang sesuai dengan Al-Quran ya, dan sunnah. Quran, sunnah atau ijma, kesepakatan mereka, karena sesuai juga dengan kias ya, atau persamaan. Kias itu ya dianalogikan ya, kias namanya. Apabila pendapat sahabat itu tidak diketahui adanya perselisihan, maka aku tetap mengikuti pendapatnya. Apabila aku tidak menemukan Al-Quran, maka tidak juga di sunnah ya, atau ijma, maka kias ya bisa ya. Nantilah kalau secara ini fikihnya bisa dijelaskan. Yang jelas itu adalah hujah ya, pendapat para sahabat itu ya. Dan juga nah, contoh yang lain, nih di surah Al-Qalam ya, ayat 42. Yauma yukshafu an sakin. Nah, kalau Imam Bukhari menafsirkan diantaranya yaksifu rabbuna an sakihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin ya. Nah, pada hari disingkapkannya betis ya dari kiamat, yakni Rob kita nantinya. Rob kita itu menyingkapkan betisnya tuh, Allah menyingkapkan betisnya ya, Masya Allah ya, betisnya beda tentunya. Betisnya itu indah pak. Maka sujudlah semua ya kepada Allah ya, sujud kepadanya semua mukminin ya, dan termasuk juga mukminah ya. Masya Allah. Ada yang tidak mampu bersujud ya di surah Al-Qalam itu, tidak mampu bersujud ya, fala yastati'un. Nah, diantaranya kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah ya, tidak mengikuti sunnah, tidak mampu dia bersujud nantinya, insya Allah. Di riwayat yang lain, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa maknanya adalah
hari kiamat itu adalah hari sangat susah ya. Apabila ini sahih tentunya tidak bertentangan dengan hadis itu ya. Dengan demikian maknanya adalah bahwa pada hari kiamat Allah menyingkapkan betisnya, dan hari itu adalah hari yang sangat susah. Ya memang hari kiamat itu berat ya. Iya. Nah, ini hari kiamat juga dia hari akhirat juga susah itu ya. Iya. Karena itu tafsir para sahabat bisa dikompromikan dengan hadis. Terus kaidah yang selanjutnya, keabsahan riwayat tafsir sahabat ya. Contoh tafsir terhadap surah An-Nisa ayat 43, wala junuban illa abiri sabilin ya, tidak juga seseorang yang junub kecuali menyeberang jalan. Nah, Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat menafsirkan maknanya engkau lewat di dalam masjid. Nah itu ya, tapi riwayatnya doif ya. Kan orang yang junub ya, ya itu kalau di riwayat Ibnu Abbas tidak boleh lewat di dalam masjid ya, tidak boleh di dalam masjid gitu. Di dalam masjid ya, maksudnya di dalamnya itu ya, tempat sholat gitu ya. Nah itu, tapi riwayatnya doif. Dan juga mengkoti ada sebagian terputus ya. Tapi tentunya ini para ulama senantiasa memisahkan ya, untuk kan walaupun keabsahannya dipertanyakan, misalnya doif, para ulama itu misahkan, ada yang misalnya untuk mengajar ya tidak apa-apa seseorang ya, walaupun sedang junub ya, misalnya perempuan sedang haid ya nggak masalah gitu ya. Cuman untuk laki-laki yang sedang junub ya bersegeralah mandi gitu ya. Jangan nanti gitu ya. Kalau dia sudah misalnya berhubungan dia di pagi hari ya, dia mau ke masjid ya harus segera mandi dulu gitu ya. Jangan nanti. Iya. Kalau perempuan itu ya, kalau dia buat mengajar dalam kondisi haid kan itu memang ada waktunya haid, jadi tidak apa-apa. Karenanya tidak boleh ya, nih kaidah selanjutnya yang terakhir gitu nih ya. Yang terakhir ya, tidak boleh mengadakan penafsiran yang tidak pernah dipahami oleh salafus sholih ya. Karenanya Ibnu Qayyim di dalam Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah mengatakan ya, sesungguhnya mengadakan sebuah pendapat dalam menafsirkan kitabullah yang bertentangan dengan penafsiran para salaf. Kita ulang ya, ini memorinya HP. Sesungguhnya mengadakan sebuah pendapat dalam menafsirkan kitabullah yang bertentangan dengan penafsiran salaf dan para imam berkonsekuensi pada dua perkara. Boleh jadi pendapat tersebut salah atau penafsiran salaf dan para imam yang salah. Dalam hal ini tentu yang berakal tidak akan merasa ragu bahwa pendapat
yang lebih salah itu ya, pendapat tersebut lebih layak salah dibandingkan penafsiran salaf atau para imam gitu ya. Nah, contoh penafsiran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia ya. Kata ukhrijat atau dikeluarkan ditafsirkan dengan makna sebuah tata cara dakwah ke masjid-masjid selama 3 hari. Nah, contoh 3 hari, 7 hari, atau 40 hari dan seterusnya gitu ya. Jadi ini tuh ditafsirin dengan harus khuruj gitu misalnya. Khuruj gitu. Jadi nggak ada yang menafsirkan demikian justru kan gitu. Ya. Jadi surah Ali Imran ditafsirkan jadi dalil khuruj. Nah, kan bukan gitu sebenarnya itu ya. Itu ya jangan so tau dalam penafsiran ya. Hati-hati ini ya. Karena ini iya. Sehingga kalau misalnya nggak huruj kan tidak melaksanakan ini misalnya. Misalnya kalau nggak huruj dia nggak melaksanakan kewajiban, itu salah gitu ya. Padahal ya dia kalaupun mau berdakwah ke masjid-masjid ya termasuk juga ini kan dalam masalah dakwah ini juga dakwah gitu ya. Tidak mesti seseorang itu nginep selama 3 hari, 7 hari, 40 hari ya. Ini juga dakwah gitu ya, walaupun misalnya di rumah-rumah gitu ya, atau misalnya online juga itu kan dakwah itu ya. Selama seseorang itu mengajak pada kebenaran gitu ya, itu adalah dakwah ya. Nah itu. Jadi dakwah itu bukan arti sempit ya. Dakwah arti sempit harus huruj selama 7 hari, 40 hari, bukan. Dakwah itu orang itu mengajak, misalnya orang mengajak dengan pamflet ya, pamflet agar dia sholat, itu juga dakwah sebenarnya kan gitu. Pamflet atau stiker misalnya ditempel agar dia sholat, nah itu ya, itu juga dakwah. Seseorang mengajak dengan buletin ya, misalnya dengan buletin ya, dia mengajak dengan dakwah itu juga termasuk ya. Itu diantaranya dengan buletin. Sekarang kan banyak kan, bukan hanya dengan buletin ya. Bahkan dengan Telegram, dengan YouTube kan gitu, banyak sekali ya. Dengan Instagram kan, di IG kan gitu ya. Walaupun saya bukan cenderung suka buka IG sekarang mah ya, karena emang keterbatasan HP lah. Nah dengan IG dia berdakwah ya, itu juga kan selama mengajak kepada kebaikan ya, mencegah dari kemungkaran, ya itu dakwah. Nah itu luas dakwah itu ya. Demikian ya